Hai anak-anak, kita lanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu teks prosedur. Kita akan belajar KD 3.20, yaitu tentang menganalisis struktur teks prosedur dan mengungkap aspek kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Apabila memperhatikan teks yang telah kalian pelajari sebelumnya, kalian sebenarnya sudah dapat menentukan struktur teks prosedur. Teks prosedur dapat dibentuk oleh pernyataan umum yang menentukan tujuan akhir apa yang ingin dicapai. Kemudian, tahapan-tahapan di dalam melakukan suatu kegiatan. Hal ini berupa urutan yang biasanya tidak dapat diubah. Tahapan awal menjadi penentu tahap berikutnya. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Pada bagian ini bersifat opsional. Bisa ada di akhir teks, bisa juga tidak ada. Selanjutnya, aspek kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur adalah 1. Penanda wacana. Penanda wacana adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi untuk merangkai pernyataan selanjutnya, seperti langkah pertama, kemudian selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Aspek kebahasaan yang kedua yaitu kata ganti orang atau pronomina persona. Kata ini digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contohnya, Anda dan kita. Aspek kebahasaan berikutnya yaitu konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi yang digunakan di dalam teks prosedur biasanya berupa konjungsi temporal atau menunjukkan waktu. Contohnya, selanjutnya, lalu, dan kemudian. Selanjutnya, adanya penggunaan kata yang menyatakan urutan langkah kegiatan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Aspek kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Kalimat ini berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian kalimat deklaratif yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat ini berfungsi memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Dan yang terakhir adalah kalimat interrogatif. Kalimat ini berisi pertanyaan, berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Kalimat ini ada dua pilihan. Pertama, hanya menuntut jawaban iya atau tidak, serta yang kedua, menuntut jawaban yang berupa informasi. Nah, KD 3.20 sudah selesai. Setelah kalian memahami struktur dan kebahasaan teks prosedur, waktunya kalian membuat sendiri teks prosedur. Sebelum menulis teks prosedur, sebaiknya kalian menyusun rancangan terlebih dahulu. Rancangan yang telah kalian buat dapat dikembangkan menjadi sebuah teks prosedur. Berikut ada beberapa tahapan dalam menyusun rancangan teks prosedur. Yuk kita belajar menyusun rancangan garis besar teks prosedur.
Sebelum kalian menulis teks prosedur, ada baiknya kalian membuat kerangka penulisan teks prosedur terlebih dahulu. Misalkan kalian tentukan dulu topik atau tema yang akan kalian jadikan sebagai bahan teks prosedur. Misalkan kalian ingin menuliskan prosedur bagaimanakah cara menggunakan mesin potong rumput. Tulislah terlebih dahulu tujuan apakah yang ingin kalian inginkan. Selanjutnya, catatlah langkah-langkah kegiatan mulai dari awal sampai akhir dan ingat, jangan terbolak-balik. Kumpulkan sejumlah informasi umum tentang tema tersebut. Langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Informasi itu dapat kalian peroleh dari pengamatan, surat kabar, majalah, ataupun pada laman daring. Dan yang terakhir, kalian tuliskan penegasan ulang. Tuliskan jika kalian merasa penting untuk dituliskan, karena penegasan ulang itu bersifat opsional. Setelah semua selesai, kembangkan kerangka kalian menjadi sebuah teks prosedur yang lengkap. Nah, kalian telah berhasil menyusun rancangan teks prosedur. Langkah berikutnya adalah kembangkan rancangan tersebut menjadi sebuah teks prosedur yang lengkap. Tulislah teks prosedur yang akan kalian buat dalam bentuk wacana. Paragraf pertama berisi petunjuk umum atau tujuan. Paragraf kedua berisi langkah-langkah kegiatan, serta yang terakhir berisi penegasan ulang. Alhamdulillah, kalian sudah menyimak materi teks prosedur. Jika kalian belum jelas, bukalah materi yang sudah Bu Mei sajikan di Google Classroom. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Untuk tugas pertemuan sebelumnya yang belum selesai, segera dikerjakan. Sampai bertemu lagi pada mata pelajaran berikutnya.